Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Asmi di sini. Apa kabar kalian semuanya? Pak Asmi harap kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melalui video ini, kita akan belajar tentang materi mapel prakarya dan kewirausahaan kelas 11 di semester 2 tentang makanan internasional. Khususnya melalui video ini kita akan belajar mengenai penyimpanan produk dan bahan kemas olahan makanan internasional. Ya. Ya. Yang pertama, penyimpanan produk masakan internasional. 1. Penyimpanan makanan yang belum digoreng. Artinya suatu makanan yang belum digoreng ya, baiknya disimpan dalam keadaan A. Yang pertama, simpanlah makanan di tempat yang kering dengan suhu ruangan normal. Artinya ruangan tersebut suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ya. Atau normalnya suhu ruangan kita lah. Ruang tamu atau ruang keluarga, ya. Berapa sih suhu normal? Ya, kurang lebih bisa dikatakan antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Ya. Kemudian yang kedua, usahakan simpan makanan di tempat yang tertutup untuk menghindari dalam tanda kutip pencurian ya, yang biasanya dilakukan oleh komplotan kucing, bukan kucing garong ya, atau tikus juga bisa ya. Makanya usahakan makanan tersebut ditutup karena kita punya tujuan akan dimakan nanti ya. Jangan sampai ketika kita makan makanannya sudah tidak ada tanpa kita sadari ya. Kemudian yang terakhir, penyimpanan makanan yang belum digoreng. Jangan diletakkan makanan tumpang tindih dengan barang berat karena akan merusak bentuk makanan. Contoh, kita mau menyimpan makanan di meja makan, kita pakai tutup makanan. Itu maksudnya adalah biar tidak diambil kucing atau tikus. Apa yang akan kita lakukan adalah meletakkan sesuatu yang berat di penutup makanan tersebut ya, atau di makanan tersebut. Contoh saja yang buat ngulek sambal itu ya, atau magicom atau apalah ya. Tujuannya bagus, cuman kalau makanan yang kita simpan ditumpang tindih dengan barang yang terlalu berat, ujung-ujungnya akan merusak makanan tersebut juga ya. Makanya harus diperhatikan, boleh menggunakan istilahnya pemberat ya, untuk melindungi itu dari kucing atau tikus, tapi pilihlah sekiranya barang yang tidak terlalu berat. Yang kedua, poin kedua, penyimpanan makanan yang sudah digoreng. Kalau tadi yang belum digoreng alias yang masih mentah, sekarang yang sudah digoreng alias yang sudah matang. Setelah digoreng, poin pertama, setelah digoreng, keringkan makanan tersebut agar minyaknya terpisah. Bahasa mudahnya itu ditiriskan ya, supaya minyaknya turun.
Ketika kita menyimpannya, minyaknya itu tidak terlalu banyak di makanan tersebut. Ya, setelah dingin baru masukkan ke dalam toples food grade agar aman. Jangan lupa pastikan kondisi toples tertutup rapat sehingga makanan akan lebih tahan lama. Artinya toples tersebut kedap udara. Ya. Kemudian poin yang kedua tentang penyimpanan makanan yang sudah digoreng. Tutuplah makanan dalam kondisi yang sudah dingin. Dingin bukan berarti dingin habis di kulkas ya. Dingin di sini maksudnya sudah tidak panas lagi. Karena makanan yang disimpan dalam kondisi panas akan cepat basi. Ya. Poin yang ketiga, penyimpanan makanan yang sudah digoreng. Masukkan makanan dalam tempat yang tertutup rapat. Ya. Makanan yang dibiarkan terbuka teksturnya akan lebih mudah menjadi keras. Selanjutnya, penyimpanan produk makanan berkuah. Ya, artinya dia basah. Kalau di buku ada yang basah, ada yang berkuah. Kalau bagi saya, basah dan berkuah itu sama saja. Ya. Ada dua. Ya, yang pertama pisahkan isi dari kuahnya. Contoh kayak ramen. Ya. Itu alangkah baiknya antara ramen dan isinya itu dipisah. Karena kalau dijadikan satu dan itu kok makannya dalam jangka waktu lama, artinya antara kita beli dan makan lama, jelas itu akan mengurangi rasanya. Dalam bahasa kita sehari-hari itu nanti lunyur, ya, atau mengembang secara berlebihan. Ya. Nah, kemudian ketika dipisah antara isi dan kuahnya, ya, panaskan kuah yang tadi sudah dipisah kurang lebih 6 jam sekali. Tujuannya apa? Ya, untuk menjaga rasa dari makanan tersebut supaya rasanya terjaga keenakannya. Ya masa sih kita makan ramen ada kuahnya tapi kuahnya sudah dingin, kan ada sesuatu yang kurang. Nah, ya itu. Selanjutnya tentang bahan kemas olahan makanan internasional. Memang saya pernah bilang waktu PTM, ketika nanti kalian praktek urusan kemasan kita kesampingkan, karena ketika kalian nanti praktek makanan yang kalian buat adalah disajikan. Tapi dalam hal ini tidak ada salahnya kita belajar tentang bahan kemas, beberapa bahan kemas makanan internasional. Ya, posisikan kita sebagai seorang pengusaha kuliner atau orang yang punya resto, bahwasanya konsumen kita tidak semuanya makan di tempat. Ada mungkin konsumen yang istilahnya bus atau bahasa kerennya take away atau take home. Ya, maka dari itu ya sebagai seorang yang berkecimpung di bisnis kuliner atau mempunyai resto, ya kita harus siap dari segi kemasan. Ya, apa sih kemasan? Menurut definisi adalah kemasan kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada
konsumen. Kemasan yang dibuat haruslah dapat menjaga mutu produk tersebut hingga sampai ke tangan konsumen. Artinya kemasan itu melindungi isinya, melindungi produknya. Dalam hal ini melindungi makanannya, ya, dari segi bentuk, dari segi rasa. Ya, jangan sampai konsumen yang membeli produk kita dibungkus atau take away karena kemasannya tidak bagus, tidak sip, sampai rumah produknya rusak, rasanya sudah berubah atau bahkan tidak layak dimakan. Ya. Ya. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang A, kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan tumpukan. Ya. Yang B, kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko luar, misalnya perlindungan dari udara panas atau dingin, sinar cahaya matahari, bau-bau AC, terutama bau yang tidak sedap, benturan atau tekanan mekanis, atau kontaminasi mikroorganisme lainnya. Dalam hal ini kontaminasi bakteri. Ya. Yang ketiga, kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Dalam hal ini, identifikasi, informasi, dan penampilan seperti bentuk, warna, dan keindahan bahan kemasan harus mendapatkan perhatian. Dalam poin ini, kemasan harus menarik, daya tarik. Kita pernah menceritakan bagaimana sebuah produk makanan jajanan anak-anak yang banyak dijual di Indomaret atau Alfamart, Kinder Joy, ya, tahu ya, bagaimana sebuah Kinder Joy dikemas dengan kemasan yang menarik, walaupun dalam hal ini menarik dari sudut pandang anak kecil, ya, sehingga anak-anak merasa tertarik untuk membeli produk tersebut. Dari sudut pandang kita sebagai orang dewasa, kalau kita beli itu setelah kita buka, kok isinya cuma seperti itu, ya sekali lagi karena memang itu fungsi sebuah kemasan sebagai daya tarik orang untuk membeli produk tersebut, sah-sah saja, ya. Tapi sekali lagi pernyataan saya ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan produk tersebut. Artinya sah-sah saja produk tersebut atau Kinder Joy tersebut membuat kemasan sedemikian rupa yang menarik, setidaknya dari sudut pandang anak kecil. Dan saya kira produk apapun itu, kemasan itu harus menarik, ya, supaya tujuannya jelas untuk menarik minat konsumen untuk membeli, terutama konsumen-konsumen baru, ya. Kemudian yang keempat, persyaratan ekonomi, artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesan, ya. Artinya selera pasar itu inginnya kemasannya seperti apa, ya, kemasan yang terjangkau, kemasan yang lagi tren atau lagi viral, ya.
Yang terakhir, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Ya, artinya antara kemasan dan isi produknya itu sesuai. Kalau isinya sedikit, kemasannya jangan besar-besar, ya. Nanti orang akan kecewa. Kemasannya besar, setelah dibuka ternyata isinya nggak seberapa. Jelas orang akan kecewa. Dari sudut pandang seorang wirausaha, pengusaha, pantang hukumnya membuat pembeli atau konsumen kita kecewa terhadap produk kita. Karena bagaimanapun seorang pengusaha itu pemikirannya harus pemikiran jangka panjang. Ya, kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat kemasan. Yang pertama ada permeable terhadap udara atau bisa dilewati. Ya, tapi ini juga tergantung produknya sih. Ada produk yang mengharuskan dia bisa dilewati udara, ada produk yang cocoknya dia kedap udara. Ya. Nah, yang kedua bersifat non toksis dan inert, tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia, sehingga dapat mempertahankan warna, aroma, dan cita rasa produk yang dikemas. Dalam bahasa yang lebih mudah, jangan sampai kemasan kita, tanda kutip ya, racuni produk kita, karena produk kita terbuat dari kemasan yang jelek, maka menimbulkan reaksi kimia. Yang jelas dari segi cita rasa sangat mempengaruhi karena ada reaksi kimia tersebut. Ya, itu namanya salah kaprah. Karena bagaimanapun tujuan kemasan itu untuk melindungi produk yang kita buat. Ya. Yang ketiga, kedap air, mampu menahan air atau melembabkan udara di sekitarnya. Bukan berarti kemasan tersebut siap untuk banjir, ya, bukan seperti itu menerjemahkannya. Ya, diharapkan kemasan tersebut ketika terkena air yang tidak disengaja itu tidak akan berpengaruh. Ya. Yang keempat, kuat dan tidak mudah bocor. Ya, tidak mudah bocor artinya produk yang ada di dalamnya itu ya tetap berada di situ, ya, tidak kurang sedikit pun, ya, relatif tahan terhadap panas, karena kita hidup di negara tropis yang mana suhunya bukan suhu yang panas, ya, relatif hangat, ya, mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Artinya kemasan kita tidak kemasan yang ribet, ya, kemasan-kemasan yang praktis, dan yang paling penting harganya murah. Jangan sampai ada kejadian harga kemasan lebih mahal dari harga produk kita. Katakanlah kita membuat sebuah kebab, kebabnya paling seharga 6.000, kemasannya bisa sampai 10.000, saking premiumnya, saking mewahnya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Yang terakhir, menggunakan bahan yang tidak merusak lingkungan. Ini yang sedang dikampanyekan oleh pemerintah, bahwasanya kemasan-kemasan itu, ya, pemerintah sekarang sedang menggalakkan bahan-bahan yang ramah lingkungan, karena ini untuk
menjaga ekosistem kita, yang menjaga lingkungan kita. Bayangkan kalau kita menggunakan bahan-bahan kemas yang tidak ramah lingkungan, dalam artian tidak mudah terurai di lingkungan, contohnya plastik, ya. Dan ingat yang namanya rumus orang, semakin di sini jumlah orang semakin banyak, artinya makin banyak orang menggunakan kemasan. Kalau kemasan itu tidak ramah lingkungan, artinya ya ujung-ujungnya kita sebagai manusia yang rugi sendiri. Ya, makanya sekarang galakkan bahan-bahan kemas yang tidak merusak lingkungan. Ya. Ya. Penggolongan kemasan. Kemasan dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal, antara lain frekuensi pemakaian. Yang pertama ada kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik es, bungkus permen, bungkus daun, kardus, dan makanan kaleng, sarden atau kaleng buah apa itu namanya, buah yang dikalu itu, ya. Yang kedua, kemasan yang tidak dapat dipakai yang kedua kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip, seperti beberapa jenis botol minuman, ya, minum atau aqua atau botol kecap, ya, atau botol sirup. Wadah-wadah tersebut umumnya tidak dibuang, ya. Kalaupun dibuang, biasanya istilah kita itu ada tukang tongshop, ya, yang mengumpulkan itu, yang cari-cari barang seperti itu, entah itu bekas botol air mineral, botol kecap, ya, istilahnya untuk didaur ulang lagi oleh produk yang membuat produk tersebut, ya. Dan yang jelas yaitu daur ulangnya tidak sekedar dicuci, mereka punya metode sendiri, ya. Yang ketiga, kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen, di rumah kita yang membeli setelah dipakai, dan digunakan untuk penyimpanan bahan makanan atau makanan yang lain. Contoh yang paling sering itu kaleng susu, ya. Kaleng susu biasanya susu anak-anak, biasanya kita gunakan untuk tempat gula atau untuk tempat susunya lagi. Ketika kita beli tempat susu yang tidak berupa kaleng, ya, atau yang lain biasanya botol sirup. Kalau orang zaman sebelum Tupperware mendominasi, biasanya orang menyimpan air minum di kulkas itu pakai botol bekas sirup. Sekarang kan eranya pakai Tupperware, ya. Ya mungkin beberapa masih ada yang menggunakan seperti itu, ya. Kemudian yang B, struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan dibedakan menjadi 3: kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan atau produk tersebut. Contohnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. Kemudian yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Dalam bahasa yang lebih mudah itu kemasan dalam kemasan, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Kemasan tersier
dan kuarter. Biasanya sih cuma sampai tersier ya. Yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer dan sekunder. Umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan atau untuk mempermudah dalam distribusi. Contoh yang paling gampang ketika mengilustrasikan kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier atau kuarter itu pada produk produk coklatos ya. Jika kalian pernah nggak asing dengan produk itu atau mungkin dan sebagainya ya. Kalau kita beli satu biji itu namanya kemasan primer ya, karena itu kemasan yang langsung mewadai produknya ya. Kalau kita biasanya dalam coklatos itu kan tidak hanya sebiji pak. Kalau kita belinya pak, kemasan pak, itu namanya kemasan sekunder ya. Kalau dalam beberapa pak dimasukkan dalam sebuah kardus itu namanya kemasan tersier ya. Akan saya tampilkan contoh gambarnya ya. Bisa dilihat di depan contoh ya. Kalau yang begini ini namanya kemasan primer, artinya kemasan tersebut langsung bersentuhan dengan produknya. Ketika masuk ke kemasan pak atau book, biasanya isinya per book ini 24 seperti ini, itu namanya kemasan sekunder, kemasan dalam kemasan. Nah, kalau yang kemasan per pak atau per dus ini kita masukkan di kardus yang besar, tujuannya untuk memudahkan distribusi, itu namanya kemasan tersier. Nah, itu ilustrasi penjelasan sederhananya seperti itu. Kemudian berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas, ada kemasan yang pertama ada kemasan fleksibel, yaitu bila bahan kemas mudah dilenturkan, misalnya plastik, kertas atau foil, aluminium foil. Yang kedua ada kemasan kaku, yaitu bila bahan kemas bersifat keras, kaku, tidak tahan lentur, patah atau pecah. Patah bila dipaksakan dibengkokkan atau pecah bila terbentur sesuatu, misalnya kayu, gelas atau botol kaca atau logam. Kemudian kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Contohnya seperti botol plastik, biasanya botol kemasan air mineral atau kemasan susu ya, susu yang siap minum, botol kecap, tapi botol kecap yang plastik ya, bukan botol kecap pakai kaca, dan ada bahan yang berbentuk pasta. Ya, yang keempat sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang pertama ada kemasan hermetis atau biasanya disebut kemasan hermatik, yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng dan botol gelas. Atau contohnya itu ya ini ya, kaleng sarden. Kemasan hermetis atau hermetik. Yang kedua kemasan tahan cahaya,
yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan aluminium foil. Kemasan ini cocoknya untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan yang difermentasi. Ya. Kemudian yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi. Jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi atau pasteurisasi. Biasanya itu sebuah proses yang dipanaskan terlebih dahulu. Ya. Terakhir, berdasarkan tingkat kesiapan pakai, ada wadah siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya besek. Contohnya ini, saya lihatkan contohnya. Ya, contohnya ini. Kan nggak mungkin kita merakit dulu. Ya, ini, kemudian ini, ya, kemudian ini, ya. Ini namanya wadah siap pakai. Ya. Yang kedua, wadah siap rakit atau disebut juga dengan wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum digunakan atau diisi. Misalnya kaleng dalam bentuk lempengan, atau biasanya kemasan kertas. Contohnya ya, saya perlihatkan lagi contohnya. Contohnya ini, wadah siap rakit. Terus ini juga dirakit terlebih dahulu, ya. Atau yang ini, ya. Itu klasifikasi kemasan berdasarkan beberapa hal. Ya. Yang terakhir, pembahasan kita kali ini adalah contoh-contoh kemasan makanan internasional. Biasanya makanan-makanan internasional itu kemasannya itu bagus-bagus, unik-unik, bisa dikatakan mewah lah, ya. Karena untuk menunjang profil dari makanan tersebut, ya. Atau ini, ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Silakan dicatat hal-hal yang penting dari penjelasan saya tadi. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.